Salam, selamat siang sahabat terkasih. Puji Tuhan, siang ini kita kembali datang kepada Tuhan, sumber kekuatan dan kebenaran bagi hidup kita. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Bagian firman ini berbicara tentang cara hidup orang percaya di tengah dunia yang tidak selalu ramah, tidak selalu adil, dan seringkali penuh tekanan. Mari kita membuka hati, menenangkan pikiran, dan memberi ruang bagi firman Tuhan untuk berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Mari kita membaca 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sahabat terkasih, Rasul Petrus mengawali bagian ini dengan kata akhirnya, seolah ingin menegaskan inti dari kehidupan orang percaya. Ia menyebutkan beberapa sikap penting, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati. Ini bukan sikap yang muncul secara alami. Ini adalah buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya terlihat dalam doa, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan sesama. Ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ucapkanlah berkat. Ini adalah panggilan yang tidak mudah. Naluri manusia ingin membalas, ingin membela diri, ingin membuktikan bahwa kita benar. Namun, firman Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda dari dunia. Kita dipanggil bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memancarkan karakter Kristus. Dan firman Tuhan menegaskan, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Berkat seringkali mengalir melalui ketaatan, bukan melalui pembelaan diri. Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sahabat terkasih, ayat ini menegaskan bahwa hidup yang baik tidak ditentukan oleh situasi luar, melainkan oleh cara kita menjaga lidah dan perkataan. Perkataan memiliki kuasa membangun atau meruntuhkan, kuasa menguatkan atau melemahkan, kuasa membawa damai atau konflik. Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang diberkati dimulai dari mulut yang dijaga. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, ia harus mencari damai dan mengejarnya.
Damai tidak selalu datang dengan sendirinya. Damai seringkali harus diperjuangkan dengan menahan diri, dengan merendahkan hati, dengan memilih jalan kebenaran. Orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menghindari kejahatan, tetapi untuk aktif melakukan yang baik. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sahabat terkasih, ayat ini menjadi penguatan yang sangat indah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada doa mereka. Artinya, Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan mendengar doa yang dinaikkan dengan tulus. Tidak ada satupun pergumulan yang luput dari perhatiannya. Sekalipun dunia tidak selalu adil, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap hidup orang yang berjalan dalam kebenaran. Sahabat terkasih, mari kita mengambil waktu sejenak dalam keheningan. Biarkan firman Tuhan berbicara secara pribadi. Bagaimana sikap hati kita terhadap sesama? Apakah perkataan kita lebih banyak memberkati atau melukai? Apakah kita sedang mengejar damai atau mempertahankan ego? Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi hati yang mau dibentuk. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami hidup seia sekata, rendah hati dan penuh kasih. Jaga lidah kami agar tidak berkata jahat, dan tuntun langkah kami untuk selalu mengejar damai. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 8-12 menenangkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita menjalani hari dengan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.